Aku siram suamiku dengan opor ayam karena hal ini. Semua terkejut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, serta penuh dalam kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Udara pagi masih membawa embun yang belum sepenuhnya menguap saat mobil berwarna hitam itu berhenti di depan rumah orang tuaku. Rumah dengan pagar putih yang catnya mulai mengelupas, halaman sempit yang ditumbuhi rumput liar, dan aroma khas lebaran yang menyeruak dari dapur, perpaduan antara santan, serai, dan nostalgia. Aku menatap rumah itu dari balik jendela mobil. Jantungku berdegup sedikit lebih cepat. Tahun ini berbeda. Tahun ini aku pulang dengan status baru, sebagai istri. Randy menggenggam tanganku. Ia menoleh dan tersenyum. Matanya yang teduh seperti biasa, menenangkan. "Siap, Bu Istri?" godanya. Aku mengangguk pelan. "Siap." Aku berharap tahun ini, kakak-kakakku akan memperlakukanku berbeda. Mungkin, mereka akan mulai menganggapku dewasa. Tidak lagi si anak bungsu yang selalu disuruh-suruh, yang jadi tukang bersih-bersih dan pelayan dadakan setiap kali mereka mudik. Apalagi, Randy, suamiku, adalah pria yang tak hanya sukses di luar, tapi juga punya sikap yang menawan. Sosok idaman yang dulu sempat mereka jadikan acuan standar pasangan. Aku tahu itu. Ketika pintu mobil terbuka, dan kaki kami menyentuh tanah halaman rumah, aku bisa merasakan denyut harapan dalam dadaku. Namun, ada sesuatu yang mengusik dari awal. Tatapan itu. Tatapan Manda, kakakku yang kedua. Ia berdiri di ambang pintu, mengenakan daster coklat muda dan kerudung seadanya, seolah belum sempat bersiap menyambut tamu, atau lebih tepatnya, menyambut adik kandungnya yang baru datang bersama suami. Matanya tertuju langsung pada Randy, terlalu lama. Bukan tatapan biasa. Ada sesuatu di balik sorotnya, seperti kejutan yang cepat-cepat disembunyikan, atau rasa tidak nyaman yang ditutupi dengan senyum tipis. Tapi aku tahu senyum kakakku. Aku hafal betul. "Hai, Randy," ucap Manda akhirnya, suaranya agak serak. Ia memelukku, hangat tapi cepat. Lalu menoleh pada Randy. "Selamat datang. Akhirnya bisa juga mampir ke rumah ini." Randy tersenyum sopan. "Iya, Mbak. Sudah rencana dari lama, baru kesampaian sekarang." Manda mengangguk kecil. "Masuk, yuk. Ibu di dapur dari subuh tadi. Masih sibuk sama ketupat." Aku berjalan masuk sambil menggandeng tangan Randy. Ruang tamu rumah ini tak banyak berubah sejak aku kecil. Kursi rotan yang mulai reot, taplak meja renda-renda, dan foto keluarga besar tergantung miring di dinding. Tapi kali ini rasanya seperti dunia lain. Aku bukan lagi si Rara kecil. Aku adalah Rara yang sudah menikah. Seharusnya ada penghargaan baru, bukan? Di dapur, ibu menyambutku dengan pelukan hangat dan cium di kedua pipi. Tangannya masih basah oleh kuah opor. "Anak ibu yang paling kecil, sekarang udah jadi nyonya," katanya sambil terkekeh. "Mana Randy? Sini, nak. Coba bantuin ibu angkat ketupat ini dulu. Ayo." Randy tertawa kecil dan langsung sigap membantu. Aku tersenyum bangga. Tapi saat aku menoleh ke belakang, aku melihat Manda berdiri di ambang pintu dapur. Masih menatap Randy. Masih dengan sorot yang sulit kutafsirkan. Lalu, dia bicara, dengan nada yang sangat biasa, tapi terlalu datar untuk momen sehangat ini. "Jangan lama-lama di dapur, Ra. Nanti kamu yang disuruh beresin semua." Aku mengerutkan kening. "Kan masih pagi, Mbak. Tapi nanti yang lain juga datang. Kamu tahu kan, biasanya siapa yang disuruh beresin piring kotor dan ngelap meja tamu?" Aku terdiam. Ibu langsung memotong dengan canda. "Ih, Manda. Rara kan sekarang udah ada suaminya. Masa masih disuruh-suruh kayak dulu?" Tapi Manda hanya tertawa kecil, lalu pergi ke arah ruang tamu. Ucapannya ringan, tapi aku tahu,
Aku belum benar-benar berubah di mata mereka. Mungkin hanya statusku saja yang baru, tapi di rumah ini, aku masih Rara yang dulu. Namun yang lebih mengganggu bukan ucapannya, tapi cara dia menatap Randy. Seperti ada rahasia yang belum terucap. Atau kenangan? Aku menggenggam tangan Randy lebih erat. Ia menoleh padaku, sedikit heran. Aku tersenyum dan menggeleng pelan. "Nggak apa-apa," bisikku. Tapi dalam hati, aku tahu, Lebaran ini akan panjang. Sejak kecil, aku tahu aku tidak pernah benar-benar bersinar di hadapan Manda. Ia kakak keduaku, yang paling cantik, paling pintar, dan selalu paling dulu dipanggil ketika ada yang butuh bantuan. Bahkan saat kakak pertama kami, Mbak Lila, sudah menikah dan jarang pulang, Manda tetap menjadi pusat gravitasi keluarga. Senyumnya manis, nilai rapornya selalu nyaris sempurna, dan saat kami masih sekolah, teman-temanku lebih banyak memuji kakakku daripada berbicara denganku. Kamu adiknya Manda, ya? Mirip sih, tapi beda aura." Kalimat itu sering terdengar di telingaku. Entah kenapa, kata "beda aura" itu menusuk. Seakan aku bayangan buram dari pantulan terang kakakku. Aku belajar diam. Bukan karena aku tidak mau bersuara, tapi karena aku tahu suaraku tak akan pernah lebih keras dari milik Manda. Tapi saat aku menikah dengan Randy, semuanya terasa sedikit berubah. Untuk pertama kalinya, aku merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Manda. Bukan hanya karena Randy sosok yang memesona dan dicari banyak perempuan, tapi karena ia memilihku, Rara. Anak bungsu yang sering dilupakan, kini dipilih oleh pria sehebat itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa menang. Meski cuma sedikit. Namun kemenangan kecil itu mulai terasa rapuh sejak kami pulang ke rumah ini. Manda kini lebih sering diam. Tidak banyak komentar pedas seperti dulu. Tidak ada sindiran tajam soal bajuku atau cara bicara yang terlalu anak bontot. Tapi diamnya bukan diam yang damai. Lebih seperti menyimpan sesuatu. Yang lebih membuatku gelisah adalah bagaimana dia bicara pada Randy. Suatu sore, aku keluar dari dapur dengan membawa nampan berisi teh manis dan kue nastar. Saat melangkah ke ruang tamu, aku berhenti sejenak di balik dinding. Aku mendengar suara Manda. "Iya, dulu Rara tuh pemalu banget. Nggak kayak sekarang. Tapi ya itu, kadang kalau lagi ngambek bisa ngilang 3 hari, katanya sambil tertawa kecil. Suara itu, lembut sekali. Lebih lembut dari caranya bicara padaku selama ini." Randy ikut tertawa. "Wah, berarti saya harus siap-siap kalau dia ngambek lama. Nih, kamu sabar sih, jadi mungkin bisa tahan." Lalu hening. Lalu tawa kecil lagi. Aku tidak tahu kenapa, tapi rasanya ingin menjatuhkan nampan itu ke lantai. Aku akhirnya melangkah masuk, menaruh teh di meja. Manda langsung berdiri. Ra, tehnya buat kita? Kamu baik banget sih." Nadanya ceria, terlalu ceria. Aku tersenyum tipis. Namanya juga tuan rumah. Lalu duduk di samping Randy, menggenggam tangannya di pangkuan. Manda memperhatikan tangan kami. Matanya tidak banyak bicara, tapi aku merasa ada sesuatu di sana. Keterkejutan? Kecanggungan? Atau kecemburuan? "Dulu Randy pernah bilang ya, suka cewek yang kalem," kata Manda tiba-tiba. "Ternyata Rara sekarang kalemnya pas, ya?" Aku menoleh cepat. "Kok tahu Randy suka cewek kalem?" Manda tersenyum, kecil tapi menusuk. "Kan dulu pernah ngobrol, waktu kita ketemu di..." Udahlah, dulu banget. Nggak penting." Randy tampak hendak bicara, tapi tidak jadi. Hatiku tercekat. Ketemu, kapan? Ngobrol soal selera? Dulu banget itu maksudnya kapan? Aku menyimpan pertanyaan-pertanyaan itu dalam diam. Seperti biasa. Seperti aku selalu mendiamkan Manda, karena aku takut jika bicara, semua yang kusimpan akan meledak menjadi sesuatu yang tak bisa kembali. Dan mungkin, itu akan terjadi lebih cepat dari yang kupikirkan. Dari awal aku tahu, Randy bukan tipe laki-laki sembarangan.
Ia tidak hanya tampan dan pintar, tapi juga punya satu kualitas yang langka. Ia tahu cara bersikap. Randy tahu kapan harus berbicara, kapan harus diam. Ia tahu kapan harus membantu tanpa terlihat ingin cari perhatian, dan tahu persis bagaimana membuat orang tua merasa dihormati. Di mata orang tuaku, terutama ibu, ia seperti jawaban dari doa yang dipanjatkan setelah salat malam. Menantu impian. Bahkan saat kami baru sampai di rumah, Randy langsung turun tangan. Membantu membawakan barang, membukakan pintu untuk ibu, lalu dengan santai ikut menyapu halaman tanpa perlu diminta. "Biar saya saja, Bu," katanya dengan senyum sopan. "Sekalian olahraga ringan." Aku mengamati semuanya dengan bangga. Tapi hari-hari berikutnya, kebanggaan itu mulai terasa aneh. Seperti sesuatu yang semula indah, tiba-tiba berubah jadi puzzle yang kehilangan potongan penting. Awalnya aku menganggap semuanya normal. Wajar kalau Randy mau bantu-bantu di dapur. Wajar kalau dia ramah ke semua orang. Tapi semakin lama, aku mulai melihat bahwa sikapnya tidak hanya sekadar sopan. Ia terlalu tepat, terlalu netral, terlalu mudah disukai semua orang, dan entah kenapa, malah membuatku tidak nyaman. Hari ketiga Lebaran, seperti biasa keluarga kami mengadakan acara masak-masak bersama di halaman belakang. Semua perempuan berkumpul di dapur, sementara para pria biasanya hanya datang untuk mencicipi sambil tertawa keras-keras dan mengobrol tentang politik, bola, dan harga sembako. Tapi Randy berbeda. Sejak pagi, ia sudah ikut mencuci daun pisang, memotong ayam, menumbuk bawang putih, bahkan sempat membantu Manda membersihkan wajan besar peninggalan almarhum ayah. Ia berkeliling seperti tuan rumah, dan semua orang memujinya. "Randy ini lebih rajin dari anak-anak perempuan," kata Tante Ririn sambil tertawa. "Nggak salah kamu pilih dia, Ra. Ini MAH rezeki Lebaran," kata kakak iparku, Mas Dodi, sambil menepuk bahuku. Aku tersenyum, meski senyum itu terasa semakin kaku. Aku melihat Randy berdiri di dekat Manda. Lagi-lagi di dekat Manda. Mereka sedang berdiskusi soal resep sambal goreng ati. Manda mencicipi sedikit dari sendok, lalu menyodorkan ke Randy. "Kurang garam nggak?" tanyanya. Randy mencicipi. "Pas. Tapi kalau ditambah gula aren sedikit, bisa lebih nendang." "Wah, kamu masih ingat aja," ujar Manda pelan. "Ya, kan pernah masak bareng juga dulu." Aku menghentikan langkahku. "Apa? Pernah masak bareng?" tanyaku spontan. Manda dan Randy menoleh hampir bersamaan. Sejenak ada jeda yang canggung. "Oh, dulu pas acara kampus. Manda bantuin aku dan teman-teman waktu lomba makanan Nusantara," jawab Randy cepat. Manda ikut mengangguk. "Iya, kamu lupa? Dulu aku cerita juga." Aku tidak menjawab. Mungkin memang aku yang lupa. Tapi kenapa cerita itu terasa seperti rahasia kecil yang baru saja terkuak? Kenapa tidak pernah diceritakan Randy padaku sebelumnya? Sore itu, hujan turun sebentar. Aku berdiri di dapur, melihat keluar jendela. Randy dan Manda sedang mengangkat jemuran karpet di teras belakang. Mereka tertawa kecil sambil memegangi ujung karpet yang hampir jatuh ke tanah. Hati-hati basah," kata Manda sambil menarik ujungnya. Randy tertawa. "Makanya, kamu jangan narik ke arah situ." Aku memperhatikan cara Manda tertawa. Tidak seperti biasanya. Tertawa yang tidak dibuat-buat. Dan Randy? Ia membalas tawa itu dengan senyum lembut yang seharusnya milikku. Entah kenapa, aku merasa seperti sedang melihat sesuatu yang bukan untukku. Sesuatu yang terjadi tanpa sepengetahuanku, tapi bukan pula sebuah rahasia yang terang-terangan. Ini seperti hubungan yang hanya bisa dipahami mereka berdua, dan aku ada di luar lingkaran itu. Malamnya, aku bicara pada Randy di kamar. Suaraku pelan, tapi nadaku tegas. "Kamu dekat ya sama Manda?" Ia menoleh dari tempatnya melipat baju. "Dekat gimana maksudnya?" "Ya, ngobrol, ketawa bareng, masak bareng. Kayaknya kalian cocok banget." Randy tertawa kecil.
seperti tidak menyadari nada curigaku. Ya biasa aja. Dia kakakmu, Ra. Kalau aku terlalu kaku, nanti malah nggak enak. Tapi kamu terlalu pas sama semua orang. Kayak robot yang selalu tahu harus ngapain. Ia mendekat, duduk di sebelahku. Kamu nggak suka aku sopan? Bukan gitu. Aku menatap matanya. Aku cuma ngerasa kamu terlalu baik. Kadang aku nggak tahu mana yang tulus, mana yang cuma jaga image. Randy diam sejenak. Aku cuma pengen kamu bangga sama aku. Aku mengangguk, pelan. Tapi dalam hati, aku bertanya-tanya. Bangga sebagai istri? Atau kamu cuma ingin semua orang di rumah ini mencintaimu, termasuk kakakku? Aku mematikan lampu malam itu dengan hati yang berat. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai mengamati suamiku bukan sebagai kekasih, tapi sebagai pria asing yang terlalu sempurna untuk tidak dicurigai. Pagi hari Lebaran keempat, udara rumah mulai sedikit lengang. Beberapa saudara yang menginap sejak malam takbiran sudah mulai pulang satu persatu. Suasana dapur yang tadinya penuh aroma santan dan tawa, kini tinggal sisa wangi minyak dan lantai licin yang belum sempat dipel. Aku memutuskan untuk membuat teh hangat. Randy masih di kamar mandi, Ibu dan Mbak Lila sibuk melipat cucian di teras, dan Manda duduk santai di meja dapur, membuka-buka galeri foto di ponselnya sambil sesekali terkikik sendiri. Aku menyeduh teh di gelas besar, lalu duduk berseberangan dengannya. Hening beberapa saat, sebelum akhirnya Manda membuka suara. Randy itu masih suka nonton film horor pas malam, ya? Aku mengerutkan dahi. Hah? Iya sih. Kadang. Tapi kamu kok tahu? Waktu itu pernah ngobrol, terus dia cerita. Katanya kamu suka pura-pura tidur kalau udah ngeri. Padahal ngintip dari balik selimut, katanya sambil tertawa kecil. Aku diam. Itu kebiasaan lamaku. Hal kecil yang Randy suka sebut-sebut sambil menggoda. Biasanya saat kami berdua saja. Setahuku, ia tidak pernah cerita itu ke siapapun. Manda melanjutkan, masih dalam tawa santainya. Terus dia juga nggak bisa makan nasi kalau nggak pakai sambal. Ya? Bahkan waktu sakit pun katanya tetap nyari yang pedas. Kamu sabar juga ya, ngurusin cowok serewel itu. Aku menatapnya lama. Kamu tahu dari mana semua itu, Manda mendongak. Tatapannya agak terkejut. Tapi hanya sebentar. Ya kan sering ngobrol juga. Waktu sebelum kalian nikah juga sempat ketemu Randy beberapa kali. Nggak heranlah, dia cerita. Suaraku menegang tanpa bisa kutahan. Sempat ketemu, sering. Manda mengalihkan pandangannya ke jendela. Nggak sering. Cuma, ya, kadang kalau dia mampir ke kota buat urusan kerja, suka kontak aku buat nanya-nanya tempat makan. Kan aku lebih hafal daerah sini daripada kamu. Aku tidak menjawab. Tiba-tiba teh yang baru kuseduh tadi terasa hambar. Hangatnya menguap bersama udara yang makin sesak di kepalaku. Siang itu, saat semua orang sedang tidur siang atau lelah dengan aktivitas pagi, aku kembali ke kamar untuk mengambil power bank. Di atas meja rias, aku melihat ponsel Randy tergeletak. Layar menyala, belum terkunci sepenuhnya. Mungkin ia terburu-buru keluar tadi karena dipanggil ibu. Jari-jariku ragu. Aku bukan tipe istri yang suka mengutak-atik privasi suami. Tapi entah kenapa, kali ini jantungku berdetak aneh. Layar menunjukkan notifikasi dari aplikasi galeri foto. Tanpa sadar, aku menyentuhnya. Layar terbuka. Salah satu folder di galeri dinamai Lebaran 1446H. Isinya foto-foto kami di rumah, aku dan Randy, selfie di ruang tamu, foto kami dengan ibu, foto makanan, lalu foto Manda. Aku membesarkan gambarnya. Manda sedang tertawa sambil memegang cobek, diambil dari sudut dapur. Bukan foto yang ia tahu sedang diambil. Bukan swafoto. Bukan formal. Ini candid. Ada lebih dari 5 foto Manda dari sudut yang sama. Dalam satu foto, ia bahkan terlihat sedang mengangkat rambutnya dan mengikatnya ke belakang.
tanpa sadar bahwa ada kamera yang mengarah padanya. Tanganku mulai gemetar. Ku pencet tombol back. Terbuka aplikasi WhatsApp. Jempolku berpindah otomatis. Aku tahu ini salah. Tapi hatiku tak mau berhenti. Pesan paling atas. Manda. Ku matikan ponsel. Meletakkannya kembali. Ku tatap pantulan wajahku di cermin. Aku ingin salah paham. Aku ingin percaya bahwa ini semua hanya kepekaan berlebih. Tapi ucapan-ucapan Manda, kedekatan mereka, cara Randy tertawa di dekatnya, dan sekarang, foto-foto itu bukan hal yang biasa. Malam nanti, aku harus bicara pada Randy. Tapi untuk sekarang, aku hanya bisa duduk diam di pinggir tempat tidur, sambil mencoba menahan air mata yang entah kenapa terasa sangat asin. Pagi itu, rumah ramai oleh suara sandal jepit, tawa sepupu-sepupu kecil, dan bau kue nastar yang baru dikeluarkan dari oven. Hari kelima Lebaran. Hari halal bayi halal keluarga besar. Semua datang dari berbagai kota, membawa tangan penuh oleh-oleh dan mulut penuh kabar terbaru. Randy sudah rapi sejak pukul 7 pagi. Baju koko abu gelap yang kusetrika semalam tampak pas di badannya. Ia bahkan sempat mengecek ulang posisi sajadah-sajadah di ruang tamu agar nanti saat salat berjamaah tak ada yang kesulitan. Seperti biasa, selalu siap, selalu ideal. Aku sibuk membantu ibu memanaskan lontong dan opor, mencoba menjaga diri tetap sibuk agar tak perlu terlalu banyak menatap wajah-wajah yang kuragukan akhir-akhir ini. Tapi pagi ini terasa berbeda. Lebih berat. Lebih sunyi di dalam kepala meski rumah seolah penuh riuh. Lalu itu terjadi. Ponsel Randy berbunyi pelan. Ia meletakkannya di meja makan saat sedang membantu Mas Dodi memindahkan galon ke dapur belakang. Layar menyala. Notifikasi WhatsApp masuk. Namanya muncul besar. Manda. Satu baris pesan terbaca penuh karena notifikasi belum tertutup. Pagi ini aku lihat kamu pakai koko abu. Kayak dulu. Rindu. Ren. Jangan lupa kode kita. Ya. Tanganku spontan terulur. Tapi tak menyentuh apapun. Napasku tercekat. Aku tidak membaca lagi. Aku tidak perlu. Rindu. Ren. Kode. Dan kenapa ia menyebut baju yang kupilih sendiri untuk suamiku pagi ini? Kayak dulu. Dulu, kapan? Rasanya dunia berhenti sebentar. Suara anak-anak yang main petak umpet di halaman, suara ibu-ibu membahas harga emas, bahkan suara azan dari surau kecil di ujung gang, semuanya menjauh. Yang tertinggal hanya degup jantung yang makin cepat dan tangan yang dingin menggigil. Aku berdiri. Ingin marah. Ingin melempar ponsel itu ke lantai, membantingnya, atau minimal bertanya, apa maksud semua ini? Tapi tidak hari ini. Bukan sekarang. Ini hari halal bayi halal. Semua orang ada di rumah. Keluarga besar dari berbagai kota. Anak-anak, sepupu, mertua, paman dan bibi. Aku menelan amarahku seperti menelan batu panas. Beberapa menit kemudian, Randy kembali. Ia mengambil ponselnya dengan santai, tidak tahu bahwa aku melihat. Ia menatap layar sebentar, lalu meletakkannya lagi ke kantong celana. Tidak ada perubahan ekspresi. Tidak ada gerak mencurigakan. Ia tetap bicara sopan pada Mas Dodi, ikut tertawa kecil, lalu memanggilku. Ra, yang kamu bikin kemarin tuh kerupuk udang atau kerupuk kampung sih? Tadi Tante Wiwi nanya, katanya enak banget. Aku hanya mengangguk. Udang. Randy tersenyum. Tuh kan, aku bilang juga itu pasti udang. Ia bicara seperti tak terjadi apa-apa. Dan mungkin memang tidak, bagi dia. Tapi bagiku, hari ini bukan lagi soal opor dan lontong. Bukan tentang tamu-tamu yang datang dengan senyum lebar. Ini hari di mana aku tahu, aku sedang diselingkuhi. Bukan dengan orang asing, tapi dengan kakakku sendiri. Sore menjelang, acara halal bayi halal makin meriah. Keluarga besar duduk bersila di ruang tamu, makan sambil bergantian bercerita. Aku duduk di antara Manda dan Randy. Persis di antara mereka. Randy duduk sopan,
sesekali memijat bahu Mas Dodi yang kecapean. Manda tersenyum lebar saat seorang sepupu memuji penampilannya. Aku hanya diam. Kepalaku penuh suara-suara kecil yang saling menyela. Harusnya kamu marah sekarang. Enggak, tunggu nanti malam. Dia mungkin bisa jelaskan. Tapi kenapa harus ada kata rindu? Dan kenapa kode kita? Saat piring-piring kosong mulai dikumpulkan dan anak-anak mulai mengantuk, aku bangkit lebih dulu. Kukatakan pada ibu bahwa aku ingin istirahat sebentar. Kubiarkan Randy dan Manda di belakang, dengan tawa, dengan percakapan, dengan segala kemungkinan yang belum kuungkap. Di kamar, aku kunci pintu, menatap bayanganku di kaca rias. Aku adalah perempuan yang selalu mengalah sejak kecil. Anak bungsu yang jarang dianggap serius. Yang sering dimintai tolong, tapi jarang ditanya apa mauku. Dan sekarang, di usia pernikahanku yang bahkan belum genap 2 tahun, aku harus menelan kemungkinan pahit. Suamiku jatuh cinta pada kakakku sendiri. Malam ini, setelah semua orang tidur, akan ada yang kubuka. Entah luka, atau kebenaran. Meja ruang tamu penuh. Piring-piring berserakan dengan sisa lontong, opor, dan kerupuk udang yang renyah. Anak-anak mulai lelah berlari, dan para orang tua duduk bersila sambil bersandar pada bantal-bantal empuk. Kamera ponsel berpindah dari tangan ke tangan, menangkap momen keluarga dalam kebersamaan. Suara tertawa terdengar di mana-mana. Randy duduk di sebelahku, tangannya menggenggam bahuku dengan lembut. Manda duduk di seberangnya, bercanda dengan Tante Wiwi dan sepupu-sepupu lain. Wajahnya penuh tawa, mata berkilau seperti tak pernah menyimpan rahasia. Aku di antara mereka, tersenyum. Tapi bukan senyuman yang utuh. Bibirku terangkat, mataku berpura-pura hangat, padahal di dalam, semuanya dingin. Ayah duduk di kursi favoritnya, di pojok ruangan dekat jendela. Wajahnya terlihat bahagia. Penuh kebanggaan melihat anak-anaknya kembali berkumpul. Setelah beberapa kali meneguk teh manis, ayah menoleh ke arah kami, aku dan Randy. Jadi, kalian sudah 1 tahun, ya? Ayah bertanya, suaranya tenang tapi hangat. Aku mengangguk. Iya, yah, nggak terasa. Aku mengangguk. Iya, yah, nggak terasa. Randy ikut tersenyum. Sudah 1 tahun lewat beberapa bulan, Pak. Ayah tertawa kecil. Wah, cepat juga ya. Jadi kapan kasih kami cucu? Tawa kecil muncul dari beberapa sudut ruangan. Ibu menutup mulut dengan tangan, pura-pura malu. Kak Lila menyikut Mas Dodi sambil berkata, nah lo, diserbu nih. Semua tertawa, kecuali aku. Aku merasa waktu berhenti, seperti dalam film saat satu suara menggema lebih keras dari yang lain. Aku memutar kepala, menatap Randy, menanti jawabannya, dan berharap hanya menatapku. Tapi tidak. Sebelum menjawab, Randy melirik Manda duluan. Seketika, sangat cepat, hanya sepersekian detik. Tapi aku melihatnya. Matanya bergerak ke arah Manda. Dan yang membuat jantungku benar-benar runtuh, Manda membalas lirikan itu dengan senyum kecil. Bukan senyum biasa. Senyum yang seperti sudah punya bahasa sendiri. Baru setelah itu Randy menjawab, hehe, doakan aja, Pak. Kami belum buru-buru, masih menikmati masa berdua dulu. Semua kembali tertawa. Ibu berkata bahwa aku memang belum siap mental. Katanya aku masih manja. Candaan khas lebaran. Biasanya kuanggap remeh. Tapi kali ini, kata-kata itu seperti paku yang menusuk pelan ke dalam dadaku. Aku tak menjawab. Aku hanya menatap lantai. Berusaha keras menjaga senyuman tetap di wajahku, meski bagian dalamku mulai remuk. Beberapa menit kemudian, saat semua sibuk membagikan parsel untuk tamu yang akan pulang, aku berdiri. Pergi ke dapur pura-pura ambil air. Tapi aku tahu, aku hanya butuh menjauh dari ruang itu. Dari suara mereka. Dari tawa mereka. Dari lirikan itu. Kutinggalkan ponselku di meja. Kutinggalkan semua pertanyaan yang ingin kutumpahkan.
Tapi yang tak bisa kutinggalkan adalah rasa sakit ini. Manda menyusul beberapa menit kemudian. Membuka lemari, mengambil toples baru. Kerupuk udang yang kamu bikin laris, Ra. Tuh, Tante Leli nanya resepnya, katanya ringan. Aku tak menjawab. Ia melirikku. Kamu kenapa? Capek aja, ucapku pendek. Kamu ngambek karena ayah nanyain soal anak, ya? Katanya sambil tertawa kecil. Namanya juga orang tua, Ra. Semua juga ditanya gitu. Aku menoleh perlahan, menatap wajah kakakku yang tak pernah terlihat bersalah. Ngambek sih enggak. Tapi kamu tadi sempat lihat, enggak? Randy lihat siapa dulu sebelum jawab. Manda membeku sebentar, lalu tersenyum, lembut, sangat lembut. Ra, suaranya pelan. Jangan terlalu sensitif, ya. Kadang kita suka salah lihat pas lagi capek. Lalu ia berlalu, kembali ke ruang tamu dengan senyum yang sama. Senyum yang menyembunyikan banyak hal. Senyum yang kini membuatku merinding. Aku berdiri sendiri di dapur, membiarkan air di gelasku mendingin. Dan dalam diamku, satu kalimat muncul di benakku. Ternyata, perselingkuhan bisa terselip di tengah permintaan maaf dan salam-salaman. Hari kelima setelah Lebaran. Halal bayi halal keluarga besar hari ini adalah puncak dari segala formalitas. Momen ketika saudara jauh, mantan tetangga masa kecil, hingga ipar-ipar yang jarang muncul berkumpul di halaman rumah, saling menyalami dengan senyum yang belum tentu sepenuh hati. Tapi tahun ini berbeda. Aku ikut berdiri di dapur. Bukan karena senang, tapi karena ibu memintaku untuk kembali memasak opor ayam andalan keluarga. Makanan yang dulu selalu kupersiapkan dengan cinta. Sekarang, cinta itu sudah jadi bara. Ra, kamu beneran gak apa-apa? Tanya ibu dari belakang. Mukamu pucat dari tadi. Aku mengaduk santan dengan pelan. Gak apa-apa, Bu. Aku cuma capek dikit. Padahal tanganku dingin. Bukan karena capek, tapi karena emosi yang kutahan. Aku tahu Randy akan makan opor ini. Dan Manda juga. Dan entah kenapa, rasanya seperti aku sedang masak untuk dua orang paling asing di dunia ini. Senyuman Randy di depan keluarga tetap manis. Sapanya tetap sopan. Pelukannya ke keponakan tetap hangat. Tapi aku tahu, di balik senyum itu ada kebusukan yang masih hangat di ingatanku. Pesan dari Manda, tanda rindu, dan rahasia yang mereka sembunyikan. Panci opor kuletakkan di atas meja saji. Aromanya harum. Tapi bagiku, aromanya tak ubah seperti asap dari hati yang terbakar. Acara makan siang pun dimulai. Semua orang bersorak kecil saat ibu berkata dengan bangga, "Ini opor ayam buatan Rara." Seperti biasa. Tepuk tangan kecil terdengar. Beberapa memuji bahkan sebelum mencicipi. Aku hanya tersenyum. Tipis. Palsu. Wah, ini yang bikin istri Mas Randy, ya? Celetuk sepupu dari pihak ayah. Beruntung banget Mas Randy. Aku melirik Randy. Ia hanya tertawa kecil, lalu melirik ke kanan, ke arah Manda. Sekilas. Tapi cukup bagiku untuk tahu. Mereka masih satu frekuensi. Masih saling simpan sesuatu. Aku duduk. Tak ambil sepiring pun. Kakakku, Lila, sempat bertanya, "Loh, kamu gak makan, Ra?" "Lagi gak selera," jawabku pendek. Semua terlihat hangat. Tapi di balik senyuman dan candaan keluarga besar, aku duduk dengan tangan menggenggam erat paha, berusaha menahan diriku agar tak meledak saat itu juga. Karena aku tahu, besok, setelah semua ini, aku tak akan pernah lagi masak opor ini untuk siapapun. Karena opor yang kubuat hari ini bukan untuk dimakan, tapi untuk menyimpan amarah. Dan mungkin, jika hatiku tak kuat menahannya sampai besok, opor ini juga yang akan bicara untukku. Sore itu, halaman rumah sudah mulai teduh. Angin sepoi meniup napas-napas sisa dari hari yang panjang. Meja panjang penuh sisa makanan, dan keluarga besar duduk lesehan, bersenda gurau seperti tak ada satupun rahasia yang sedang menggerogoti dari dalam.
Randy duduk di tengah lingkaran, mengenakan peci putih yang baru, wajah bersih dengan senyum yang juga baru saja ia poles. Sama seperti semua yang ia tunjukkan hari ini. Manda duduk tak jauh darinya, sesekali tertawa, sesekali menyahut komentar dari sepupu-sepupu mereka. Semua terlihat baik-baik saja, kecuali aku. Aku berdiri di dalam rumah, memandangi mereka dari balik jendela dapur. Tanganku menggenggam erat gagang panci opor ayam yang sejak tadi kubiarkan tetap hangat di atas kompor kecil. Wangi santan, kunyit, dan bawang menyatu dalam udara yang menyesakan. Ini bukan masakan. Ini adalah keputusan. Aku menarik napas. Langkah pertama begitu ringan. Langkah kedua mulai gemetar. Tapi langkah ketiga membawa tekad. Semua mata menoleh saat aku muncul dari dalam rumah. Aku melangkah pelan, membawa panci besar dengan kedua tangan. Mereka kira aku ingin menyajikan opor tambahan. Beberapa bahkan bersorak kecil. "Wah, tambah lagi opornya. Rara emang terbaik," celetuk Paman Harto. Aku hanya tersenyum. Tipis. Dingin. Aku berjalan ke tengah lingkaran, ke tempat Randy duduk. "Randy," panggilku. Suaraku pelan, tapi cukup memecah tawa. Semua menoleh. Randy menoleh. "Iya, sayang." Dan dalam hitungan detik, panci itu tak lagi berada di tanganku. Sert. Bruak. Panci opor ayam mendarat tepat di atas kepala Randy. Santan kuning meleleh dari peci putihnya, menetes ke wajahnya, mengenai bahunya, mengotori baju koko yang baru dibelikan ibu 2 hari lalu. Semua terdiam. Sejenak, dunia hening. Hanya suara sendok yang sempat jatuh dari tangan seseorang menggelinding ke lantai ubin. "Astagfirullah. Rara. Apa yang kamu lakukan? Ya Allah, kenapa ini?" Ibu berdiri panik. Ayah melotot. Sepupu-sepupu terpaku. Manda, yang wajahnya tadi cerah, mendadak pucat. Tangannya mencengkeram rok, matanya menolak bertemu mataku. Randy masih duduk, terdiam. Wajahnya basah oleh opor, mulutnya sedikit terbuka, tak tahu harus marah, malu, atau bertahan. Dan aku berdiri tegak, tenang, nyaris tanpa ekspresi. "Maaf, semuanya," kataku, nadaku datar. Tapi sepertinya opor ini lebih pantas mendarat di tempat yang sesuai. "Rara, kamu," ibu mendekat. Aku menoleh pelan. Aku juga minta maaf ke ibu dan bapak. Tapi aku nggak bisa pura-pura jadi istri yang sabar kalau suamiku tidur dalam dosa, dan kakakku berdiri di sampingnya. Mata semua orang mengarah ke Manda. Ia terperanjat, kaku. Bibirnya gemetar, tapi tak ada satupun kata keluar. Randy akhirnya bicara. "Ra, kamu gila." Aku melangkah mendekatinya, menunduk sedikit. Mataku tajam. "Kalau aku gila, itu karena kamu dan dia," kataku, menyeringai pelan. "Tapi sekarang, aku sadar. Aku bukan gila. Aku hanya sudah selesai." Aku tak menunggu jawaban. Tak menunggu reaksi. Aku melangkah pergi ke dalam rumah, melewati semua pasang mata yang masih membeku di tempatnya. Kurasakan ibu mencoba menahanku, tapi kulepaskan pelan. Aku naik ke kamar, mengunci pintu, dan untuk pertama kalinya dalam 5 hari terakhir, aku tersenyum. Karena luka ini, akhirnya punya suara. Dan hari ini, opor ayam jadi saksi. Dari balik pintu kamar yang terkunci, aku mendengar semuanya. Teriakan ibu, isak Manda, suara sendok jatuh, kursi digeser, dan suara ayah yang membentak pelan agar semua duduk kembali. Aku duduk di ujung ranjang. Lututku tertekuk, punggung bersandar ke dinding. Mataku menatap pintu, tapi pikiranku kemana-mana. Ada rasa lega, tapi juga kosong. Rara, nak, tolong buka pintunya." Itu suara ibu. Aku tak menjawab. Suara Randy kemudian menyusul dari arah luar kamar. "Rara, please,
kita bisa ngomong baik-baik. Kamu nggak bisa begini. Bisa. Dan aku memang sedang melakukannya. Aku tetap diam. Di luar, suara gaduh tak berhenti. Lila, Manda, jawab. Sejak kapan? Manda, aku nggak tahu. Aku nggak pernah niat. Lila, nggak niat tapi tahu aroma kopinya. Kamu pikir kita semua bodoh? Ibu menangis semakin keras. Ya Allah, anak-anak ibu. Apa salah ibu sampai rumah ini jadi begini? Ayah diam. Tapi aku tahu, kalau ayah diam, itu lebih menakutkan dari apapun. Dan aku masih duduk. Tangan gemetar. Tapi air mataku tidak keluar. Aku bahkan tidak tahu apakah aku masih bisa menangis. Beberapa menit kemudian, aku berdiri. Kubuka pintu kamar pelan. Langkah-langkah berat di luar langsung mengarah padaku. Randy berdiri paling dekat. Wajahnya penuh opor yang sudah mengering. Mata merah. Napasnya tak stabil. Ra, aku bisa jelasin. Diam. Suara itu akhirnya keluar dariku lagi. Serak. Tapi cukup untuk membuat semua berhenti bicara. Aku berdiri di ambang pintu, menatap semua orang. Aku diam selama 5 hari ini. Aku tahan semuanya. Karena aku pikir, ini cuma aku yang lebay. Aku yang salah paham. Tapi ternyata, semuanya nyata. Aku menatap Manda, yang kini duduk di sofa dengan wajah tertunduk. Lila berdiri di sampingnya, seperti penjaga. Dan kamu, Kak, selama ini aku diam. Kamu selalu lebih dulu dari aku. Pakaian lebih bagus. Nilai lebih tinggi. Restu orang tua lebih cepat. Tapi aku nggak pernah iri. Air mataku mulai terasa di kelopak. Tapi tetap kutahan. Sampai akhirnya kamu ambil satu-satunya hal yang aku punya. Bukan cuma suami, tapi rasa percaya. Manda mulai menangis keras. Tapi aku hanya menatapnya datar. Aku bukan anak kecil lagi, Kak. Dan aku juga bukan istri bodoh yang pura-pura nggak tahu. Jadi mulai hari ini, anggap saja opor tadi sebagai bentuk penghormatan terakhirku. Randy mencoba mendekat. Tapi ayah menghadang. Jangan, Ren. Diam di tempat, kata ayah, nadanya dingin seperti baja. Aku menarik napas. Lalu berkata pada semua orang, terima kasih untuk 5 hari lebaran ini. Tapi mulai malam ini, aku bukan lagi bagian dari cerita pura-pura kalian. Lalu aku berbalik, masuk kembali ke kamar. Kali ini, bukan untuk sembunyi, tapi untuk mengemasi hidupku yang baru. Dan di luar, yang tersisa hanya 3 hal. Teriakan, tangisan, dan diam. Ra, aku nggak pernah ada maksud buat nyakitin kamu. Randy bersuara di tengah lingkaran keluarga yang kini tak lagi hangat. Sumpah, itu cuma obrolan. Chat iseng. Gak ada yang terjadi. Rara tidak menjawab. Ia hanya berdiri, membuka lemari dengan tenang, memasukkan baju ke dalam tas travel kecil. Tanpa tergesa, tanpa drama. Seperti seseorang yang sudah siap pergi sejak lama. Di luar kamar, Manda terdengar terseduh. Rara, dengar aku, tolong. Aku gak pernah ada niat ngambil apapun dari kamu. Suara Lila terdengar tajam menimpali. Tapi kamu tetap ngambil, men. Mau bilang gak sengaja pun, itu tetap pengkhianatan. Ibu duduk di pojok ruang tamu. Wajahnya sembab, tapi tak bisa berkata apa-apa. Mungkin bingung harus memeluk siapa, atau malu karena anak-anak yang dibesarkannya kini saling melukai di hari yang seharusnya suci. Ayah hanya berdiri di samping pintu. Tegak, dingin, tak bersuara. Randy coba mendekati lagi, kali ini dengan suara rendah. Ra, please, aku salah. Aku tahu. Tapi jangan pergi kayak gini. Kita bisa perbaiki. Kamu tahu aku sayang kamu, kan? Sayang. Rara berbalik, matanya menatap Randy lurus. Bukan marah, tapi kosong. Kalau kamu sayang,
Kamu gak akan pernah bagi bagian dirimu yang harusnya untukku, ke kakakku sendiri. Randy tertunduk. Tidak ada lagi alasan yang bisa menyelamatkannya dari mata Rara yang kini terlalu jujur untuk dibohongi. Rara melangkah keluar kamar, membawa satu tas di tangan kanan, dan sebuah kotak kecil berisi surat nikah di tangan kiri. Ia menghampiri ibu yang masih terduduk lemas. "Bu," suaranya pelan, "aku nggak pergi karena marah. Aku pergi karena aku selesai." Ibu menangis. "Rara, jangan dulu, nak. Kita bisa bicarakan ini lagi. Jangan diambil keputusan buru-buru." Rara menggenggam tangan ibunya. Hangat. Tapi ia tak bertahan lama. "Yang buru-buru itu bukan keputusanku, Bu. Yang buru-buru itu mereka, membagi rasa tanpa berpikir siapa yang mereka lukai." Ibu memeluknya, tapi Rara tak membalas sepenuhnya. Hanya menyandarkan kepala sebentar. Lalu berdiri lagi. Ia melihat ke seluruh ruangan. "Maaf kalau ini memalukan. Tapi aku rasa, yang lebih memalukan adalah diam tapi tahu, dan terus berpura-pura semua baik-baik saja." Manda menangis keras. "Rara, tolong, aku kakakmu. Dan itu yang paling menyakitkan, Kak. Justru karena kamu kakakku, pengkhianatanmu 2 kali lipat rasanya." Ayah akhirnya bicara, lirih tapi jelas. "Kalau kamu sudah yakin, Ra, ayah gak akan tahan kamu. Tapi ingat, kamu tetap anak ayah. Rumah ini tetap rumahmu." Rara menunduk sebentar. "Terima kasih, Yah. Tapi untuk saat ini, aku gak butuh rumah. Aku butuh waras." Dan sebelum ada yang sempat bicara lagi, Rara melangkah keluar. Tanpa menoleh, tanpa salam, tanpa maaf. Karena tidak semua luka butuh dimaafkan. Ada yang hanya perlu ditinggalkan. Sudah 3 bulan sejak hari itu. Rara kini tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Kontrakan 1 lantai dengan halaman sempit dan suara burung gereja setiap pagi. Tidak besar, tidak mewah, tapi tenang. Dan yang terpenting, miliknya sendiri. Tak ada suara langkah Randy dari kamar mandi. Tak ada suara panggilan dari Manda yang meminta tolong goreng bawang. Tak ada suara ketukan pintu dari ibu. Hanya suara jam dinding, detik demi detik yang berjalan, dan Rara yang perlahan terbiasa. Pagi itu, ia berdiri di dapur mungil dengan muk kopi hangat, mengenakan kaos panjang dan rambut digulung asal. Senyumnya kecil, tapi tulus. Bukan karena semuanya sudah sembuh, tapi karena ia masih bertahan. Ia menatap meja makan kecil di pojok ruangan. Meja itu baru, hasil membongkar meja lama yang ia bawa dari rumah orang tuanya. Tapi kini tanpa kursi banyak. Hanya satu. Untuk dirinya sendiri. Tak ada alasan untuk menyiapkan 5 piring lagi. Tak ada lagi acara keluarga. Tak ada pura-pura. Panci kecil di atas kompor masih hangat. Opor ayam. Bumbunya ia racik sendiri. Pelan-pelan, mencoba mengingat versi yang biasa ia buat bersama ibu, tanpa air mata, tanpa tangan yang gemetar. Ia menyendok 1 porsi ke piring putih. Kemudian, alih-alih memakannya, ia berjalan ke kulkas dan meletakkan piring itu di dalam, di rak paling atas. Rara menatap piring itu cukup lama. Di balik pintu kaca, opor ayam itu tampak seperti kenangan yang diawetkan. Bukan untuk disantap, tapi untuk diingat. Sebagai penanda, ini luka yang sudah pernah ada, dan kini tak lagi mengendalikan hidupku. Sore harinya, Rara duduk di lantai ruang tamu. Laptop terbuka, selembar catatan ditulis tangan di sampingnya. Ia sedang merancang menu untuk bisnis kecil-kecilan. Catering rumahan khusus masakan tradisional. Ia menamainya, Dari Dapur Rara. Tak ada ambisi besar. Tapi ada semangat baru. Masak bukan lagi bentuk pengabdian, tapi bentuk pemulihan. Saat senja mulai turun, Rara menyalakan lampu dapur. Dindingnya ia hias dengan kutipan yang dicetak dan digantung pakai penjepit kayu. Kamu tidak perlu ruang besar untuk sembuh. Kamu hanya perlu ruang yang tidak membohongi hatimu. Dan di meja makan kecil itu, akhirnya ia duduk.
Sendirian. Tapi untuk pertama kalinya sejak lama, tidak merasa sepi. Pagi itu, Rara terbangun bukan oleh takbir dari masjid dekat rumah orang tuanya, tapi oleh suara jangkrik dan ayam kampung di balik jendela. Udara di luar masih dingin, kabut tipis menggantung di atas hamparan sawah. Rumah yang ia tinggali selama seminggu terakhir adalah rumah panggung kayu milik Bulastri, seorang janda tua yang ia kenal dari komunitas dapur sosial. Tak ada meja panjang penuh kue lebaran. Tak ada anak-anak berlarian pakai baju baru. Tak ada cium tangan berjajar panjang. Dan yang paling penting, tak ada opor. Tak ada peci putih. Tak ada luka. Rara mengenakan gamis sederhana berwarna tanah, rambut dikuncir rendah, dan senyum kecil yang mengendap pelan di wajahnya. Ia turun ke dapur, membantu Bulastri mengaduk sayur lodeh dan goreng tempe untuk disantap bersama anak-anak panti kecil yang tinggal di seberang sawah. "Lebaran kok gak pulang, Enduk?" tanya Bulastri pagi itu, sambil meniup api kompor batunya. Rara tersenyum. Kadang pulang itu gak selalu tentang tempat. Kadang, lebih baik kita ke tempat yang bikin hati tenang. Bulastri mengangguk, seperti memahami tanpa perlu banyak tanya. Setelah salat ID di musala kecil yang hanya berisi belasan orang, Rara duduk di serambi rumah. Di tangannya ada segelas teh jahe dan selembar kertas kecil. Bukan amplop THR, bukan kartu ucapan, tapi catatan yang ia tulis untuk dirinya sendiri setahun lalu, tepat setelah keluar dari rumah. "Jika tahun depan aku masih menangis saat lebaran, berarti aku belum benar-benar pergi. Tapi jika aku bisa tersenyum, tanpa alasan pun, berarti aku telah sampai di tempat yang seharusnya." Dan hari itu, ia tersenyum. Tidak karena semua sudah sembuh. Tidak karena semuanya indah. Tapi karena ia sudah selesai berlari. Dan untuk pertama kalinya, ia memilih tempatnya sendiri. Siang itu, anak-anak berkerumun di bawah pohon jambu, menyanyikan lagu lebaran yang fals dan lucu. Rara tertawa, tawa lepas, bukan basa-basi. Lalu ia berdiri, membawa piring berisi tempe goreng keliling, membagikannya satu persatu. Di sudut hati, mungkin masih ada ruang kosong. Tapi bukan lagi untuk Randy. Bukan juga untuk Manda. Ruang itu kini untuk dirinya sendiri. Untuk harapan baru yang pelan-pelan tumbuh seperti rumput setelah musim kemarau. Di antara canda, senyum, dan wangi tanah basah setelah gerimis, Rara berkata dalam hati, "Lebaran kali ini, bukan tentang siapa yang datang, tapi tentang siapa yang tidak kubiarkan masuk lagi." Dan disitulah, di desa kecil yang tak ada dalam peta Google Maps, Rara menemukan yang paling suci dari semuanya, ketenangan.